Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-158. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah maka seisi padepokan itu pun telah bersiap-siap. Seperti pesan Panembahan Leptogati, mereka tidak boleh menganggap lawan mereka kecil. Tetapi bagaimanapun juga, orang-orang padepokan itu tidak melihat seorang pun yang harus mendapat perhatian khusus dari antara mereka yang berhasil melarikan diri dari padepokan yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening. Mungkin 1-2 orang padukuhan yang bersedia membantunya memiliki kelebihan. Mungkin Ki Bekel, mungkin Ki Jogoboyo atau yang lain. Namun mereka tidak akan berarti apa-apa bagi para pengikut Panembahan Leptogati itu. Meskipun demikian, menjelang malam, Panembahan Leptogati telah memberikan peringatan-peringatan lagi agar para pengikutnya itu berhati-hati. Besok menjelang fajar kita berangkat. Kita akan mulai memasuki padukuhan itu setelah matahari terbit. Dengan demikian, kita tidak akan terjebak oleh keadaan medan yang belum kita kenal. Sebagaimana terjadi di padepokan ini, maka orang-orang yang melarikan diri itu pandai memanfaatkan medan, karena mereka mengenal jauh lebih baik daripada kita. Para pengikut Panembahan Leptogati itu memang mendengarkan peringatan itu, tetapi sebagian besar di antara mereka menganggap bahwa sikap berhati-hati Panembahan Leptogati itu agak berlebihan. Beberapa kali Panembahan Leptogati kegagalan. Bayangan yang muram itulah yang membuatnya menjadi sangat berhati-hati, berkata salah seorang di antara para pengikutnya. Tidak ada salahnya Panembahan menjadi sangat berhati-hati. Tetapi kita pun harus ingat bahwa Panggraito Panembahan itu sangat tajam. Meskipun Panembahan secara wadak belum pernah melihat kekuatan lawan, tetapi Panembahan seakan-akan dapat mengetahuinya. Karena itu, maka peringatannya tidak boleh kita abaikan. Sahut yang lain, seorang yang janggutnya sudah mulai nampak menjadi abu-abu. Pada itu, maka Panembahan Leptogati pun segera memperingatkan pula agar mereka beristirahat sebaik-baiknya, terutama mereka yang telah ditunjuk untuk bersama Panembahan pergi ke padukuhan yang dianggap telah menantang isi padepokan itu. Ki Kebu Palang, yang biasa disebut juga Ki Lembu Palang, masih juga mentertawakan sikap Panembahan Leptogati yang terlalu berhati-hati itu. Meskipun demikian, ia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang persiapan yang nampak bersungguh-sungguh itu. Hanya untuk membunuh kecoak, desis Ki Lembu Palang. Malam itu padepokan menjadi sepi. Para pengikut Panembahan Leptogati tidak berkeliaran di dalam padepokan. Seperti yang dinasihatkan oleh Panembahan, maka mereka pun telah berada di pembaringan. Hanya para petugas khusus sajalah yang justru mulai bersiap-siap
untuk menyalakan perapian. Karena sebelum berangkat di dini hari, orang-orang yang akan pergi ke padukuhan itu akan makan lebih dahulu. Demikianlah, sedikit lewat tengah malam, maka seisi padepokan itu sudah terbangun. Mereka mulai bersiap-siap untuk pergi ke padukuhan. Orang-orang yang tidak dapat ikut serta karena harus berjaga-jaga di padepokan merasa menyesal. Kenapa mereka tidak diikut sertakan membantai sisa-sisa pengikut Kiai Banyu Bening dan orang-orang padukuhan yang dungu itu, yang telah berani menentang Panembahan Leptogati. Mereka menganggap bahwa tugas yang akan dilakukan di padepokan itu adalah tugas yang ringan dan menyenangkan. Demikianlah, menjelang fajar, maka Panembahan Leptogati telah siap untuk berangkat. Telah terdengar suara kentongan yang memberi isyarat semua orang yang akan berangkat itu harus sudah bersiap dalam kelompoknya masing-masing. Dalam pada itu, Ki Pandi serta Manggada dan Laksono yang sedang bertugas mengawasi padepokan itu sejak lewat tengah malam dapat merasakan kegiatan yang meningkat malam itu. Ketika lewat tengah malam, mereka berada di tempat yang terlindung di balik gerumbul perdu. Mereka telah melihat bahwa padepokan itu nampak lebih tenang dari biasanya. Agaknya di halaman padepokan itu terpasang obor lebih banyak dari malam-malam yang telah lewat. Ketika mereka bertiga melihat asap yang mengepul, maka mereka bertiga mengambil kesimpulan bahwa ada kegiatan di dapur padepokan itu. Ki Pandi pun segera memerintahkan Manggada dan Laksono kembali ke padukuhan untuk memberitahukan bahwa kemungkinan besar orang-orang padepokan akan menyerang pagi itu. Biarlah padukuhan itu bersiap. Berikan peringatan agar api di dapur pun harus segera dinyalakan. Jika pertempuran itu menelan waktu yang panjang, tenaga kita akan cepat menjadi susut. Manggada dan Laksono pun segera kembali ke padukuhan, sementara Ki Pandi mengawasi kegiatan di padepokan itu. Manggada dan Laksono yang memberikan laporan kepada Ki Ajar Panguan, kepada Ki Warono dan Ki Bekel telah menyampaikan pesan Ki Pandi, terutama kepada Ki Bekel, bahwa api di dapur pun harus segera dinyalakan pula. Padukuhan itu pun telah menjadi sibuk pula. Ki Warono telah membangunkan orang-orangnya dan menempatkan mereka sesuai dengan rencana. Sementara itu, orang-orang padukuhan pun telah dibangunkan pula tanpa isyarat sama sekali. Tidak satu pun kentongan yang dipukul untuk memberikan aba-aba. Anak-anak muda yang menghadapi di Banjar dan di rumah Ki Bekel telah bersiaga pula menghadapi segala kemungkinan. Sehingga dengan demikian, maka perempuan dan anak-anak mengungsi tidak merasa sangat ketakutan. Mereka yang bertahan di padukuhan itu pun telah bersiaga sepenuhnya. Anak-anak muda yang membawa busur telah mempersiapkan anak panah sepenuh endong yang mereka bawa. Yang lain telah mempersiapkan lembing bambu yang mereka buat sendiri dengan ujung besi yang cukup runcing. Ketika langit menjadi merah menjelang fajar, maka Ki Pandi yang mengawasi padepokan itu melihat pintu gerbang padepokan telah terbuka. Perlahan-lahan sepasukan pengikut Panembahan Leptogati telah berderap keluar lewat pintu gerbang padepokan.
Ki Pandi pun kemudian telah bergerak perlahan-lahan. Ia harus mendapat kepastian bahwa pasukan itu memang bergerak menuju ke padukuhan. Dalam kegelapan, dilandasi dengan ilmunya yang tinggi, Ki Pandi mengamati gerak pasukan itu, sehingga akhirnya ia yakin bahwa pasukan itu memang menuju ke padukuhan. Karena itu, maka Ki Pandi pun segera bergerak dengan cepat, mendahului gerak pasukan yang maju dengan lamban itu. Pada itu, langit pun menjadi semakin merah. Ketika fajar menyingsing, Ki Pandi sudah ada di padukuhan. Kepada Ki Ajar Panguan dan orang-orang tua yang tinggal di rumahnya, kepada Ki Warono dan Ki Pekel, Ki Pandi memberikan penjelasan tentang gerakan yang telah dilihatnya. Kita harus berhati-hati. Panembahan Leptogati ternyata telah membawa kekuatan yang besar. Agaknya ia tidak ingin menganggap kita terlalu kecil. Dengan demikian, maka orang-orang yang berada di padepokan itu telah meningkatkan persiapan mereka. Sebenarnya lah bahwa Panembahan Leptogati telah membawa pasukannya menuju ke padukuhan yang telah berani melakukan persiapan untuk melawannya. Beberapa saat kemudian, maka pasukan Panembahan Leptogati itu telah menjadi semakin dekat. Beberapa puluh langkah dari dinding padepokan pasukan itu berhenti. Sementara itu, langit menjadi semakin merah. 3 orang, di antaranya adalah Panembahan Leptogati sendiri, telah melangkah mendekati regol padepokan. Dengan lantang Panembahan Leptogati yang kemudian berdiri tegak menghadap ke regol padepokan itu pun berkata, "Hei, siapakah yang memimpin orang-orang di padepokan ini untuk menentang kuasaku?" Yang melangkah ke pintu regol yang kemudian dibuka adalah Ki Warono dan 2 orang pengikutnya. "Aku, Warono. Apakah kau salah seorang pengikut Kiai Banyu Bening?" bertanya Panembahan Leptogati. "Iya, aku adalah salah seorang pengikut Kiai Banyu Bening. Aku dan sekelompok kawan-kawan berhasil lolos dari padepokan itu dan sempat menyusun kekuatan di padepokan ini. Apakah kau tidak ingat bahwa Kiai Banyu Bening tidak mampu melawan aku? Apalagi kau dan pengikut-pengikutmu. Bahkan seandainya para penghuni padukuhan ini seluruhnya ikut membantumu, maka dalam waktu sekejap, kalian akan kami tumpas habis. Karena itu selagi belum terjadi, aku perintahkan kalian untuk menyerah. Seperti kawan-kawanmu yang menyerah di padepokan, mereka kami beri kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya jika mereka ingin hidup untuk waktu yang lebih panjang." "Panembahan Leptogati," sahut Ki Warono, "kami sudah bertekad untuk menuntut balas kematian Kiai Banyu Bening. Karena itu, maka serahkan orang yang bertanggung jawab atas kematian Kiai Banyu Bening, agar tidak semua orangmu akan menjadi korban. Jika orang itu kau sendiri, Panembahan, maka kau harus dengan ikhlas menanggung beban tanggung jawab itu." "Setan kau!" geram Panembahan Leptogati. "Kau kira kau siapa dan berbicara dengan siapa, hei?" "Namaku Warono. Aku salah seorang kepercayaan Kiai Banyu Bening. Ketika kau membunuh Kiai Banyu Bening, aku tidak menungguinya. Karena itu, ketika aku mendengar kabar kematiannya, aku bawa orang-orangku menyingkir. Karena aku yakin bahwa kau akan memburu kami seperti sekarang ini. Nah, dalam kesempatan inilah, maka kau akan menerima beban pertanggungan jawabmu itu." "Warono,
Bagaimana mungkin kau dapat mengalahkan aku? Jika Banyu Bening itu saja tidak mampu melakukannya, apakah kau memiliki ilmu melampaui tataran ilmu Kiai Banyu Bening? Itu bukan soal Panembahan, tetapi kau telah melanggar hak orang lain. Karena itu kau harus dihukum. Ki Kebu Palang ternyata tidak telaten mendengar percakapan itu. Karena itu, maka ia pun melangkah menyusul Panembahan Leptogati. Sambil bertolak pinggang, Ki Kebu Palang itu berteriak, "Kalian menyerah atau tidak?" Ki Warono termangu-mangu sejenak. Sementara itu, Ki Lemah Teles yang berdiri di belakang selapis pengikut Ki Warono, sehingga tidak begitu jelas nampak dari tempat Ki Kebu Palang berdiri, telah berdesis, "Bukankah itu Kebu Edan itu?" Ki Sambi Pitu yang berdiri di sebelahnya dan melihat Ki Kebu Palang dari sela-sela kepala orang yang berdiri di depannya tertawa pendek. Katanya, "Hahaha, nah, kau akan bertemu dengan sahabatmu itu. Menyenangkan sekali. Sudah lama aku rindukan orang itu. Sekarang aku dapat menemuinya di sini. Tetapi berhati-hatilah, umurmu sudah menjadi semakin tua," pesan Ki Sambi Pitu. "Iblis kau, kau kira umur Kebu Edan itu tidak bertambah tua pula?" Ki Sambi Pitu tertawa. Katanya, "Bagus, ternyata seumurmu masih juga akan mendapat lawan yang seumur. Bukankah selama ini kau mengembara mencari musuh agar kau tetap yakin bahwa ilmumu masih berada dalam tataran tertinggi? Jangan mengigau lagi, ilmuku memang masih yang terbaik sekarang ini," jawab Ki Lemah Teles. Tetapi Ki Kebu Palang sendiri tidak mengira bahwa di antara beberapa buah kepala yang berderet di belakang Ki Warono itu terdapat kepala Ki Lemah Teles dan Ki Sambi Pitu, selain beberapa orang yang berilmu tinggi yang lain, apalagi orang bongkok yang sengaja tidak menampakkan dirinya. Dalam pada itu, Ki Warono pun berteriak pula, "Tidak akan ada penyerahan. Kami sudah bertekad untuk melawan, bahkan membalas dendam atas kematian Kiai Banyu Bening. Panembahan Leptogati, jika kau ingin para pengikutmu selamat, maka berlututlah di hadapanku." Jantung Panembahan Leptogati itu bagaikan dihentak dari tangkainya. Penghinaan itu tidak dapat dimaafkan. Karena itu, maka ia pun berkata, "Bagus, kau akan menyesal bahwa kau sudah menghina Panembahan Leptogati. Orang yang berani menyebut namanya tanpa arti sudah pantas untuk dihukum mati, apalagi orang yang telah berani menghinanya. Apakah ada hukuman yang lebih berat daripada hukuman mati?" bertanya Ki Warono. "Jangan bertanya kepadaku. Ingat, apa yang pernah dilakukan oleh Kiai Banyu Bening, ia sering melakukannya, menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari hukuman mati. Tetapi kau tidak akan pernah dapat melakukannya atasku. Di bawah lidahku tersimpan serbuk racun yang dibalut dengan selaput lemak yang tipis. Jika aku harus jatuh ke tanganmu, maka racun itu akan tertelan dan kau tidak akan dapat menghukumku. Pengecut yang licik, jika kau ingin membunuh diri, kenapa kau ajak pengikut-pengikutmu sebanyak itu? Mereka adalah pengikut-pengikut setia Kiai Banyu Bening." "Panembahan," potong Ki Kebu Palang.
Apakah kita hanya akan berbicara saja panjang lebar? Aku sudah siap, sahut Panembahan itu. Jika demikian, berikan apa-apa. Tanganku sudah gatal. Aku ingin menebas batang ilalang di padukuhan itu dengan pedangku. Panembahan Leptogati mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Aku akan kembali ke dalam pasukanku. Aku ingin bergerak bersama-sama dengan mereka. Nampaknya orang-orang di padukuhan itu telah siap menunggu kita." Ki Kebu Palang tertawa. Katanya, "Orang-orang yang putus asa. Mereka sudah menyiapkan racun untuk membunuh diri mereka sendiri, sehingga kita tidak perlu melakukannya. Tetapi aku ingin membunuh mereka sebelum mereka sempat membunuh diri dengan racun di mulutnya itu. Jika kau sempat, jangan beri kesempatan mereka membunuh diri. Aku ingin menghukum mereka lebih berat dari hukuman mati." Ki Kebu Palang itu tertawa. Katanya, "Apakah kau masih seperti beberapa tahun yang lalu? Aku tidak pernah berubah. Celakalah orang yang berani melawan aku dan kemudian jatuh ke tanganku hidup-hidup." Ki Kebu Palang tertawa. Katanya, "Apalagi yang kau tunggu?" Panembahan Leptogati pun kemudian melangkah menjauhi Regol dan kembali kepada para pengikutnya, diikuti oleh pengawalnya, dan di paling belakang berjalan Ki Kebu Palang dengan kepala tengadah. Ketika Ki Kebu Palang itu berpaling, maka orang-orang yang berada di padukuhan itu telah menutup pintu Regol dan menyelaraknya rapat-rapat. Sementara itu, para pengikut Ki Warono serta orang-orang padukuhan itu telah menebar pula. Mereka bersiap di belakang dinding padukuhan yang tidak setinggi dinding padepokan. Dalam pada itu, Ki Ajar Panguan dan orang-orang tua yang tinggal bersamanya telah menempatkan diri pula. Ki Lemah Teles telah berkata kepada Ki Ajar Panguan bahwa ia sudah siap untuk menghadapi Ki Kebu Palang. "Nampaknya kau menyimpan dendam kepadanya." "Bukan dendam," jawab Ki Lemah Teles. "Aku hanya ingin membuat perhitungan. Ia telah membunuh salah seorang sepupuku. Sepupuku telah dirampoknya dalam perjalanan di malam hari. Sepupuku memang bukan seorang yang berilmu setataran dengan Kebu Edan itu. 2 orang kawan seperjalanannya juga dibunuh oleh kawan-kawan Kebu Palang itu. Tetapi seorang lagi yang diduga telah mati ternyata masih hidup. Orang itulah yang mengatakan kepadaku siapakah yang telah membunuh sepupuku itu." "Kau tidak mencarinya waktu itu?" bertanya Ki Ajar Panguan. "Aku masih terikat dalam sebuah keluarga, sehingga aku masih segan untuk mengembara mencarinya. Tetapi tiba-tiba saja sekarang, aku dapat bertemu Kebu Palang itu." "Seandainya kau bertemu tidak dalam keadaan seperti ini, apakah kau juga akan menantangnya berperang tanding?" bertanya Ki Ajar Panguan. "Aku akan menantangnya," geram Ki Lemah Teles. Ki Ajar tertawa, tetapi ia tidak bertanya lagi. Demikianlah, maka orang-orang tua itu pun segera menempatkan dirinya. Tetapi mereka tidak berada terlalu jauh dari Regol padukuhan. Mereka menduga bahwa para pemimpin dari padukuhan yang telah dirampas oleh Panembahan Leptogati itu pun akan berusaha memasuki padukuhan lewat Regol yang akan dibuka dengan paksa.
Meskipun demikian, orang-orang Padukuhan serta para pengikut Kiwarono telah mendapat pesan jika perlu mereka harus segera memberi isyarat dengan kentongan atau dengan penghubung. Jika kalian mengalami kesulitan dengan seseorang yang berilmu tinggi, maka kalian harus segera memukul tengarah. Pesan Kiwarono kepada orang-orangnya, sebagaimana Ki Bekel juga berpesan kepada orang-orang Padukuhan itu. Sementara itu, di Banjar dan di rumah Ki Bekel pun ditempatkan pula orang-orang yang harus melindungi perempuan dan anak-anak. Bahkan para remaja pun telah minta untuk dipersenjatai pula. Jika perlu, mereka akan ikut terjun dalam pertempuran. Dalam pada itu, Panembahan Leptogati telah memerintahkan orang-orangnya yang cukup banyak itu untuk bergerak. Seperti yang dipesankan, ia mewanti-wanti agar para pengikutnya tidak memandang rendah lawan mereka. Seperti yang pernah terjadi, mereka tentu akan menahan gerak maju kita dengan panah dan lembing. Tetapi kita tahu bagaimana kita menghindar, menangkis atau menahannya dengan perisai, berkata Panembahan Leptogati. Para pengikutnya yang telah ikut menyerang Padepokan dan merebutnya dari Kiai Banyu Bening telah berpengalaman menghadapi gaya bertahan para pengikut Kiai Banyu Bening itu. Demikianlah, maka Panembahan Leptogati pun telah memerintahkan orang-orangnya untuk segera menyerang. Sementara itu, langit nampak cerah, cahaya matahari sudah mulai tersangkut di ujung pepohonan yang tinggi. Ketika orang-orang Padukuhan dan para pengikut Kiwarono kemudian melihat pasukan Panembahan Leptogati yang datang seperti gelombang di bibir lautan, maka jantung mereka memang menjadi berdebar-debar. Jumlah mereka masih cukup banyak, desis seorang pengikut Kiwarono. Tetapi korban mereka juga cukup banyak ketika pertempuran di Padepokan itu selesai. Kawannya terdiam, namun ia masih mempunyai keyakinan diri untuk mampu bertahan atas serangan Panembahan Leptogati. Orang-orang Padukuhan itu pun menjadi gelisah. Mereka bukan orang-orang yang terbiasa mengalami kekerasan, tetapi mereka tidak mempunyai pilihan. Anak-anak muda itu tentu tidak akan membiarkan Padukuhan mereka dihancurkan oleh Panembahan Leptogati bersama para pengikutnya. Karena itu, maka mereka pun telah bertekad untuk mempertahankan kampung halaman. Demikianlah seruan yang mengguntur telah diteriakkan oleh Kiwarono, disambut oleh para pengikutnya untuk mulai menghambat gerak maju gerakan Panembahan Leptogati. Dengan demikian, maka sejenak kemudian anak panah pun telah meloncat dari busurnya, susul menyusul seperti air hujan yang dicurahkan dari langit. Para pengikut Panembahan Leptogati sudah memperhitungkan bahwa mereka akan menghadapi serangan seperti itu. Karena itu, maka mereka pun telah bersiap-siap untuk mengatasinya. Namun bagaimanapun juga, mereka mempersiapkan diri untuk menyusup di antara semburan anak panah. Namun ada juga di antara mereka yang tidak berhasil. Ada di antara para pengikut Panembahan Leptogati itu yang terhenti di tempatnya karena anak panah yang terhunjam di dadanya. Tetapi ada pula yang merintih kesakitan karena anak panah itu menyambar bahunya. Dengan luka-lukanya orang itu harus merangkak menjauhi dinding padukuhan.
agar anak panah berikutnya tidak melukainya lebih parah lagi. Yang menggelisahkan para pengikut Panembahan Leptogati itu adalah serangan anak panah yang tidak tepat mengenai sasaran telah menghentikan beberapa orang yang berlari-lari menggapai dinding padukuhan. Ternyata bahwa orang-orang yang tinggal di rumah Ki Ajar Panguan itu telah menggenggam busur pula. Mereka tidak sekedar melepaskan anak panah tanpa membidik lebih dahulu, tetapi anak panah yang terlepas dari busur mereka mampu menembus dinding dada sasarannya dan menyentuh jantung. Tetapi arus serangan itu mengalir demikian derasnya, meskipun jumlahnya sudah menyusut sebelum mereka mencapai dinding padukuhan. Tetapi jumlah mereka masih cukup banyak untuk mengguncang ketahanan hati para pengikut Ki Warono dan para penghuni padukuhan itu. Tetapi para pengikut Ki Warono dan orang-orang padukuhan itu pun benar-benar sudah siap. Meskipun jumlah para pengikut Panembahan Leptogati cukup banyak, tetapi para pengikut Ki Warono dan orang-orang padukuhan itu yang terdiri dari bukan saja anak-anak muda, tetapi hampir semua orang laki-laki yang masih mampu mengangkat senjata, ternyata masih lebih banyak lagi. Dalam pada itu, orang-orang padukuhan itu selalu mengingat pesan agar mereka tidak bertempur seorang demi seorang. Mereka harus berusaha untuk bertempur dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang untuk menghadapi lawan. Karena itu, sejak mereka bersiap di belakang dinding padukuhan, mereka sudah mengikat diri dalam kelompok-kelompok itu. Mereka telah memilih kawan mereka masing-masing. Dalam pada itu, maka para pengikut Panembahan Leptogati yang langsung menyerang ke arah regol padukuhan yang tertutup rapat itu pun telah berusaha memecah pintu. Pintu yang diselarak itu memang tidak sekokoh pintu gerbang padepokan. Karena itu, didorong oleh beberapa orang dari luar, maka perlahan-lahan dinding itu menjadi retak, akhirnya pecah dan terbuka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.